Pancasila sebagai ideologi negara. Nih guys, di dalam Pancasila itu sendiri ada 3 pembahasan loh. Yang pertama ada sumber historis, yang kedua yuridis, dan yang ketiga ada sumber sosiologis. Nah, di sini aku lagi ngobrolin itu sama Kak Cindy. Pancasila itu sendiri tuh apa sih? Pancasila adalah pilar ideologis negara. Artinya, Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai yang perlu dipahami dan diimplementasikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana pilar-pilar ini dijadikan sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan, sehingga dapat mewujudkan sebuah negara yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Pancasila ini sendiri dibagi menjadi 2 bahasa loh. Yang pertama Panca, yang artinya 5, dan Sila yang artinya asas atau prinsip. Jadi, Pancasila merupakan sebuah rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, ideologi itu sendiri apa? Ideologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, di sini nih kita lagi bahas hal itu. Artinya, ideologi adalah sistem pemikiran yang abstrak atau tidak hanya pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit nih guys, atau secara terdalam mungkin, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit, artinya di luar. Contohnya seperti anarkisme, kapitalisme, komunisme, demokrasi Kristen, nasionalisme, dan lain sebagainya. Maka dari itu nih guys, Pancasila sebagai ideologi negara artinya sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, yang mana secara lebih luas berarti visi atau arah bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi, yaitu memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan ras, juga mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Contohnya nih guys, seperti pada sila pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, sila kedua saling membina kerukunan bangsa, sila ketiga saling bekerja sama, sila keempat mengutamakan kepentingan bersama lebih dulu daripada kepentingan pribadi, dan yang terakhir sila kelima yaitu senantiasa menegakkan keadilan. Nah, udah sampai sini ngerti dong? Nah, yang pertama sumber historis. Karena menjadi dasar negara, Pancasila tentu memiliki sejarahnya sendiri, yang mana berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang yang memang kala itu membutuhkan bantuan dan juga dukungan tambahan hanya bisa membujuk bangsa Indonesia yang menjadi tempatnya untuk singgah sesaat. Jepang memberikan bujukan berupa perjanjian kemerdekaan yang mana memiliki tujuan lain. Dengan bujukan itu, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Setelah dibentuk, BPUPKI mulai melakukan sidang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei 1 Juni 1945. Dengan pembahasan pertama saat itu adalah membahas dasar negara Indonesia. Nah, sementara itu, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan 1 bulan lebih setelah sidang pertama, tepatnya pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dari sidang pertama, didapatkan hasil berupa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang akhirnya dimuat dalam Piagam Jakarta dengan rumusan berupa ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kelima rumusan tersebut hanya termuat dalam Piagam Jakarta, sebab sila pertama atau rumusan pertama diubah demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama, yang akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dan dikenang setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya adalah sumber yuridis. Sumber yuridis itu sendiri berarti sebuah sumber yang diambil dari sebuah ketatanegaraan yang mana memiliki bukti dari sebuah hal yang dianggap masuk dalam pemerintahan. Seperti pada Pancasila, di mana sumber yuridis Pancasila tertera dalam pembukaan undang-undang.
terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu, mengapa tertera pada pembukaan undang-undang? Karena Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar bangsa, sehingga setiap muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan mengapa terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengapa bukan di undang-undang nomor lain dan tahun lain? Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan mengenai peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sebuah sumber dari segala sumber. Contohnya, dalam ketuhanan, setiap manusia ingin menjalani hidup yang bahagia dunia akhirat, dan hal itu harus dijadikan sebagai motivasi bagi setiap manusia untuk tetap berada pada jalan yang benar dengan ketuhanan nilai Pancasila, yakni percaya dengan adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa, lalu dalam kemanusiaan senantiasa bergaul dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki tujuan baik serta bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dalam persatuan, manusia harus bisa mencintai tanah air Indonesia, karena dengan hal tersebut kita bisa memotivasi dan optimis pada hal-hal yang meningkatkan kerukunan bangsa. Dalam kerakyatan, senantiasa ikut berorganisasi, sebab dengan hal itu kita bisa bergerak untuk lebih terbuka dengan menerima pendapat orang lain dan senantiasa optimis mengemukakan pendapat diri. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Kita harus mengambil sesuatu baik dalam hak, kewajiban maupun keputusan dengan cara yang adil. Artinya, tidak meningkatkan suatu pihak dan tidak mementingkan satu pihak dan membiarkan pihak lain merasa rugi. Karena dengan sikap tersebut kita akan bisa menjalani kehidupan tanpa harus merasa terbebani dengan hal-hal hak, kewajiban, dan keputusan yang sudah kita kerjakan ataupun yang kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.